What's up teman-teman? Apa kabarnya? Hope all of you still blessed. Pada saat ini hari Rabu pada tanggal 7 September 2021, saya ingin bagikan sama teman-teman about this book itu. Buku apakah ini? Buku apakah ini? Buku apakah ini? Buku apakah ini? Dan buku apakah ini? Sangat banyak buku teman-teman. Setiap buku ini punya fungsi, namun saya akan jelaskan secara umum dulu. Yang pertama saya jelaskan ini ini adalah buku jadwal saya atau daily manajemen diri setiap harinya. Saya catat di sini ada isinya jadwal, sini ada isinya syukur, apa yang saya syukuri, keuangan saya di sini saya catat. Baru kalau saya tonton video rohani, di sini saya catat. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih dalam. Dan ini apa? Kalau teman-teman sering dulu ngelihat Instagram saya sering dulu ngepost Amsal kan. Amsal itu sebelum saya post, saya tetap catat. Saya catat di sini itu. Catat dalam versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Karo. Oke. Dan ini buku apa? Ini buku kampus saya, buku kuliah. Jadi sini ada beberapa mata kuliah: Design Analysis, Algoritma, Natural Language Processing, IT Audit, Microprocessor Assembly, Pengolahan Citra, Analisis Numerik, Sistem Database lanjutan. Ini masih kosong sih, tapi karena ini udah semester 5 awal saya beli itu. Sebelumnya saya catat di buku lain. Ini buku apa? Ini saya buat buku khusus untuk ide konten, misalnya saya untuk konten TikTok. Kemudian ini kuliah dunia. Kuliah dunia itu contohnya kayak saya nonton YouTube 1% YouTube yang menambah gitu value saya, nilai saya catat di sini. Dan mind mapping rencananya kedepannya saya buat di sini gitu. Dan di sini saya buat kolom khusus untuk 1% karena saya sangat rutin nonton video 1% ya. Dan saya juga dapat ilmu ini semuanya dari 1%. Jadi shout out to 1%. Dan ini buku apa sih? Ini sebetulnya baru saya beli ya teman-teman. Sini saya juga akan buka teman-teman sekalian. Kita unboxing ya. Kalau sebelumnya ada tapi udah nggak memadai lagi gitu. Oke, kita akan buka. Ini tadi saya beli di Gramedia teman-teman. Waduh, ada darah. Karena saya suka mencatat, jadi ibadah gitu, ibadah pemuda saya catat. Nanti kedepannya di sini. Kalau sebelumnya saya catat di sini teman-teman. Kalian bisa lihat pocket note, dan ini udah bisa dibilang kayak nggak memadai lagi untuk mencatat karena teman-teman bisa lihat di sini. Kita buka di sini. Oke, ini tapi ini udah robek gitu. Teman-teman bisa bayangkan kan gimana kita mencatat dalam kondisi seperti ini, pasti tidak nyaman kan, dia udah robek kayak gini. Itu makanya saya pindah ke buku yang memang harganya juga lumayan lah kalau saya bandingkan, tapi sebanding lah nanti sama kualitas tulisan yang saya hasilkan gitu melalui apa yang saya dengar. Oke. Namun di video kali ini saya akan lebih banyak menjelaskan hal yang mengubah hidup saya gitu. Topik utamanya itu mengenai buku ini teman-teman. This book, yang namanya buku jadwal harian saya gitu. Saya pernah bilang sama teman saya, kalau kau berhasil dapat buku ini, kau tahu semua rahasia aku gitu. Sebenarnya itu kayak just kidding aja gitu. Karena saking seringnya saya menulis buku ini gitu, apa yang ada dalam pikiran saya, misalnya saya nonton video atau apa, saya tuliskan di sini. Jadi buku ini itulah, makanya bahkan ada teman saya yang bilang, oke, karena aku curi bukunya katanya itu. I think that's just kidding ya.
Jadi aku mau jelaskan ini seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau buku ini buku yang paling sering kutulis. Kenapa ada dua, teman-teman? Ini kan ada dua. Ada dua. Kenapa harus dilem? Kenapa nggak dia satu aja gitu? Jadi aku mau cerita. Yang merah ini adalah jadwalku pada waktu bulan Juni gitu. Jadi di bulan Juni itu adalah bulan yang paling berkesan sama aku, dan di situ banyak pelajaran hidupku dapat. Jadi di sini ini yang menjadi kayak titik balikku juga sih lewat bulan Juni. Jadi aku buat buku ini tetap di sini karena di sini banyak catatan-catatan yang penting, dan salah satunya itu ada yang namanya morning routine di sini, teman-teman. Ini sebetulnya aku ada evaluasi ya. Dulu aku target jam 4 sebenarnya bangun gitu, tapi rupanya setelah aku coba nggak mampu gitu. Akhirnya aku mundur ke jam 4 lewat 45. Dan di sini ini morning routine yang terbaru. Ada kayak jam 4 lewat 45 bangun, 4 lewat 45 sampai jam 5 itu cuci muka dan lain sebagainya, dan 5 lewat, sampai 5 lewat 15 itu minum. Dan jam 5 lewat 15 sampai jam 6 pagi itu saat teduh. Jam 6 sampai jam 6.15 itu meditasi. Jam 6 sampai 6.15 sampai 6.30 itu mengajak Kupi atau pet saya untuk jalan-jalan. 6.30 sampai 6.45 itu mandi. 6.45 sampai jam 7 itu tag video. Jam 7 sampai jam 7 lewat 10 itu nge-share Amsal dan video. Jam 7 lewat 10 sampai 7.30, jam 7 lewat 10 sampai 7.20 baca buku. Saat ini saya sedang membaca 2 buku ya, teman-teman. Tapi nggak tahu bisa nggak selesai, tapi itulah nanti saya akan kasih tahu gitu. 7 lewat 20 sampai 7.50 karena saya di Medan saat ini sama bang saya masak gitu, teman-teman. Start 30 menit, 7.50 sampai jam 8 itu makan. Jam 8 sampai 8 lewat 10 itu mensyukur. Akhirnya dari jam 8 lewat 10 sampai selanjutnya itulah baru saya kerjakan di sini. Jadi jadwalnya dari jam 8 lewat 10 sampai jam ini ada kuliah ya, desain analisis algoritma, misalnya ada kuliah natural language processing dan lain sebagainya, saya catat semuanya. Yang penting saya buat jadwal harian itu dari jam 8 lewat 10 sampai dengan tidurnya gitu. Misalnya saya tidur jam 10 atau jam 21.30. Oke, sekedar tambahan, kebetulan ini saya sudah masuk buku baru karena ini udah bulan September, jadi saya tadi beli buku baru. Ini kosong. Buku bulan Agustusnya mana? Ini buku bulan Agustus saya yang sudah penuh dengan catatan. Teman-teman bisa lihat Agustus. Sini saya tulis, orang yang gagal dalam merencanakan kegagalan. Jadi kalau kita nggak bisa merencanakan kita mau ngapain nanti, sama dengan kita merencanakan kegagalan. Itu bukan saya yang bilang, tapi orang bijak. Jadi saya akan bahas buku ini. Oke, karena ini sudah saya lewati gitu. Jadi di sini setelah tadi ada namanya morning routine, saya akan jelaskan dari awal dulu secara rinci kepada teman-teman. Ada yang namanya ini Eisenhower Decision Matrix. Jadi saya buat di sini. Ini ada kolom 1, 2, 3, dan 4. Kolom 1 cuma sangat sedikit, kolom 2 sangat banyak, kolom 3 kosong, kolom 4 juga kosong. Karena kalau teman-teman tahu, Eisenhower Decision Matrix itu adalah membagi pekerjaan sesuai dengan tenggat waktunya. Kalau dia di kolom pertama, itu artinya pekerjaan itu sangat penting dan sangat mendesak dan harus dilakukan saat ini juga. Kalau dia di kolom kedua, itu pekerjaan yang sangat penting tapi tidak mendesak. Dia bisa dilakukan 2 jam lagi, 3 jam lagi, atau 1 hari lagi gitu. Dan di kolom ketiga adalah pekerjaan yang tidak penting dan mendesak gitu. Misalnya kayak kita balas email dan balas WA dan lain sebagainya. Kalau kolom 4 itu pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya rebahan, nonton YouTube berjam-jam tanpa ada tujuan, itu teman-teman. Dan pengalaman saya setelah saya menerapkan ini atau praktek langsung di lapangan itu, paling banyak itu di kolom kedua, yaitu tidak mendesak dan penting gitu.
Dia nggak mendesak tapi penting. Misalnya tugas dikasih dalam waktu 2 hari lagi dikumpul, itu tidak mendesak tapi penting, harus diselesaikan. Makanya di kolom kedua itu saya sangat penuh. Ini sampai sini kolom kedua semua ini, saking penuhnya gitu. Jadi ini mungkin penyimpangan juga sih terhadap hukum Eisenhower Decision Matrix, tapi saking itulah otak saya pada saat itu terlalu luas berpikir. Jadi ada ide, saya langsung catat di sini. Contohnya buat jadwal kebersihan gereja, jadwal multimedia, live IG, tips bukti saktiku gitu. Jadi ini saya bilang buku saktiku gitu. Sebetulnya nggak terlalu sakti juga sih, tapi ini tools yang saya pakai untuk membuat saya lebih produktif gitu teman-teman. Dan ini saya buat sini kalender. Jadi selama Agustus ada event apa aja. Misalnya pada tanggal 17 Agustus bulan lalu itu ada upacara penurunan. Kebetulan saya daftar di Pandang Istana, saya ikut upacara penurunan. Pada tanggal 27 Agustus ada FMBPI. Pada tanggal 2 September dikumpul tugas MA gitu, mata kuliah saya. Saya catat sini. Gitu. Sebenarnya ini juga bagi saya kurang saya terapkan juga sih teman-teman. Tapi saya tetap tulis gitu. Selanjutnya hal yang paling penting juga yang akan saya kasih tahu sama teman-teman. Tadi kan kita sudah buat namanya Eisenhower Decision Matrix. Jadi kayak ada 4 kolom kebutuhannya. Mana kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Setelah dari situ kita akan masuk ke yang namanya membuat jadwal harian. Saya ambil contoh pada tanggal 25 Agustus, pada hari Rabu. Sini saya buat. Sini ada mind map wajib dan mind map hobi. Jadi wajib itu, pada saat itu saya buat 2 aja gitu. Apa aja sih yang harus saya lakukan gitu. Boleh saya lihat Eisenhower Decision Matrix yang sebelumnya gitu. Mana sih pekerjaan dari sini yang paling mendesak yang bisa saya lakukan gitu. Misalnya saya mau mengantar tugas. Kebetulan kami disuruh mengantar tugas IT audit kemarin, saya antar gitu. Dan kebetulan saya di gereja disuruh khotbah kemarin dan saya tulis ini bahan khotbah gitu. Dan ada mind map hobi, yaitu saya kemarin pengen belajar investasi bibit, saya tulis ini investasi bibit. Dan saya sini mau tulis cuci sarung bantal gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak dalam hal mind map ini, karena ketika terlalu banyak pasti kita nggak mampu melakukannya. Itulah kenapa pentingnya kita menggunakan Eisenhower Decision Matrix. Jadi prioritasnya yang mana sih yang penting kulakukan gitu. Makanya kalau mau buat mind map wajib atau mind map hobi, kita harus merujuk kepada Eisenhower Decision Matrix. Yang mana yang harus kulakukan gitu teman-teman. Setelah itu, kan tadi saya sudah jelaskan namanya morning routine. Dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Setelah itu, kita buat jadwal kita dari jam 8 pagi sampai dengan kita tidur. Misalnya aku tidur jam 10 malam, aku buat gitu teman-teman. Nah, contohnya ini. Tapi kebetulan di sini, oke, aku akan cari yang aku buat jam 8 pagi. Oke nih, pada hari Kamis 2 September, aku buat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 21.40. Jadi setelah tadi kita memetakan, ada kan mind map wajib, apa aja yang wajib kita lakukan, dan mind map hobi, apa yang kita senang untuk melakukannya. Kita tinggal buat jadwalnya gitu. Kan tadi kita buat setelah wajib itu kita nomori, yang mana sih yang pertama harus kulakukan. Misalnya kayak tadi, siapkan bahan khotbah. Misalnya itu yang pertama, kita siapkan yang pertama. Kita tandai nomor 1 di mind map wajib, nyiapkan khotbah. Nomor 2, melakukan ini. Begitu juga di mind map hobi, nomor 1 apa yang kita lakukan. Misalnya kita pengen nonton film lucu atau short film, misalnya nongkrong sama teman, yang mana prioritas? Misalnya nonton film lucu, kita buat nomor 1 gitu. Setelah itu kan udah nampak nanti ada nomor 1 di mind map wajib dan nomor 1 di mind map hobi. Kita terapkan ke dalam jadwal kita. Jadi misalnya jam 8 sampai 8.30 aku nyiapkan khotbah. Habis itu reward 8.30 sampai 8.45 reward, baru 8.45 sampai 9.15 aku nonton film lucu gitu. Jadi setelah kita melakukan kegiatan kita wajib, kita reward 15 menit. Setelah itu kita melakukan kegiatan hobi. Jadi itu sih teman-teman yang udah aku lakukan, dan I'm happy to do that gitu. Oke.
Itu aja mungkin teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang pengen tanya bisa ditanya di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab karena saya sangat suka ini. Ini saya dapat dari 1%. Begitulah kira-kira dalam hal penjadwalan teman-teman. Sekedar teman-teman tahu, saya bukan baru sebulan mencoba buku ini, tapi saya sudah sejak SMA gitu, kelas 3. Jadi ada sekitar mungkin yang ada di sini di Medan ini ada sekitar 8 buku yang sudah saya habiskan. Saya akan ambil. Jadi teman-teman bisa bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang di Medan, belum yang di Kabanjahe. Jadi inilah bisalah bayar ini sudah saya habiskan untuk sebuah jadwal, sebuah ilmu itu teman-teman, yang saya bagikan kepada teman-teman dalam waktu mungkin 20-25 menit. Saya sudah menghabiskan buku. Can you imagine? Saya akan buka contohnya. Ini tetap ada jadwalan. Oke. Sini tetap ada jadwal. Oke, saya nggak usah jelaskan semuanya, tapi saya mau terangkan sama teman-teman. Mungkin teman-teman nanti memulai jadwalnya, kalian akan banyak gagal gitu. Kalian akan banyak procrastination gitu, kayak nantilah. Tapi itu nggak apa-apa. Yang penting kita terus berproses 1% aja setiap harinya. Karena aku sudah ngalamin, wah, enak ya kalau kita bisa manage our time gitu. We feel enjoy gitu teman-teman. Jadi saranku sama teman-teman bisa beli 1 buku Garda, teman-teman bagi 4 aja dulu jadwal, hal yang kalian syukuri, baru kalau kalian suka sama kuliah dunia, misalnya nonton YouTube, kalian catat, dan keuangan kalian buat itu 4 hal itu aja pesanku dari teman-teman. Itulah teman-teman jadwal. Baru apa sih isinya? Sharing dan syukur. Ini di sini kita mencatat apa yang kita syukuri gitu. Misalnya today I'm grateful for, contohnya lah, saya berbicara bukti aja yang sudah saya catat pada hari Minggu 22 Agustus. Makasih Tuhan buat kebaikan dulu yang luar biasa. Makasih Tuhan pagi ini aku bisa bangun jam 3:55. Makasih Tuhan tadi malam bisa tidur jam 22. Makasih Tuhan aku ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Just a simple things, but that is when we do that, will be make us happy gitu. Dan pada ini saya tulis diary saya gitu teman-teman, bisa yang sini saya kayak curhat gitulah. Karena pernah saya tonton gitu bahwa teknik ada namanya journaling itu, ketika kita pengen cerita sama orang, kita nggak ketemu sama orang yang tepat, buku adalah salah satu solusinya. Kita mencurahkannya di sini gitu. Dan ketika saya coba, saya merasa lega teman-teman. Dan di buku baru saya ini, saya akan menambah jumlah untuk syukur gitu. Biasa kan saya hanya buat 10 halaman, tapi teman-teman bisa lihat seginilah saya sediakan waktu untuk syukur. Saya harap kedepannya saya bisa lebih banyak lagi nulis. Dan setelah itu saya sudah ada di sini namanya kuliah rohani. Kalau disebutnya itu ketika saya nonton video YouTube-nya Henny Kristianus atau Revi Halim atau siapapun itu hamba Tuhan yang memotivasi saya catat di sini. Seperti kemarin saya nonton suara SUA channel gitu, musik orang gereja katanya, saya tetap catat di sini gitu. Teman-teman mau lihat kuliah umum rohani, oke. Sini saya catat musik orang gereja by Pendeta Eliezer Sinukaban dan dari timnya gitu. Kemudian pada saat 13 Agustus 2021 saya mengikuti kayak dari GSKI gitu, diajak oleh impal saya tentang musafir dibawa oleh Ibu Vera SM Simanjuntak. Saya catat di sini gitu. Kemudian apa isi kuliah dunia? Contohnya seperti ini teman-teman. Saya menonton 1%. Di sini berjudul tips menghilangkan kejenuhan ala 1%. 1, ingat rasa bosan itu wajar. 2, emotional awareness. 3, nggak punya tujuan besar atau nggak memotivasi. Saya catat di situ semuanya.
Jadi dengan mencatat kita makin paham gitu. Sesimpel itu sih. Dan ini saya catat keuangan saya, uang masuk berapa, pengeluaran berapa gitu. Itu teman-teman. Jadi video 20 menit ini bisa dibilang merangkum apa yang sudah merangkum isi buku ini gitu. Perjuangan saya selama mungkin dari sejak 2019 setelah saya menyeriusi dengan membeli buku ini gitu. Teman-teman bisa lihat. Wah. Pernah nggak ngerasa jenuh nyata jadwal? Pernah, sangat pernah. Kadang saya berpikir dulu, wah untuk apa sih aku nulis jadwal? Untuk apa sih? Nyapain aja Tuhan gitu. Tapi seperti yang saya bilang dari awal, tidak merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gitu teman-teman. Dan saya akan jelaskan satu buku. Ini buku untuk kuliah saya. Kalau dulu atau sebelum beberapa hari kebelakangan ini ya, saya menggabung kuliah saya di buku sini gitu. Jadi, wah kok aku udah pening ini, aku gabung kuliah sama apa, makanya saya sudah beli ini buku supaya lebih teratur aja gitu. Penting sekali pembagian itu teman-teman. Kita harus, nanti saya akan pindahkan juga catatan-catatan saya sebelumnya, saya pindahkan ke sini gitu supaya lebih rapi. Dan ini untuk mind map saya nantinya. Tapi intinya saya mau bilang, kalau teman-teman gue terlalu banyak, ini aja dulu satu beli buku Garda teman-teman bagi. Itulah yang bisa saya bagikan pada saat ini. Oh iya, dan satu lagi, saya ada yang namanya kadang saya siapkan satu kertas di kantong saya. Ketika saya pergi ke suatu tempat, kan nggak mungkin kalau aku pergi nongkrong sama teman, aku bawa buku kayak gini. Itu enggak. Aku siapkan satu kertas, aku siapkan pulpen di kantong. Ada ide yang muncul ketika aku sedang sama teman, aku catat gitu. Itulah kenapa aku beli yang namanya ini sticky notes. Jadi kedepannya mungkin akan aku bawa kemana-mana dan akan stay di kantong. Oke, kesimpulannya aku cuma mau sharing. Jujur tadi waktu aku membuat jadwal aku nggak ada kepikiran untuk sharing video ini, tapi wah aku merasa kalau aku udah tahu ilmu ini, kenapa aku nggak kasih tahu sama orang? Why did I don't know? Karena aku dapat ilmu ini gratis gitu, dari 1%. Nggak ikut, memang aku ada ikut beberapa webinar gitu, kalau nggak salah masih sekali. Tapi why did I don't share to other gitu? Seperti kata Fanny Man berkata bahwa kamu pintar kalau kamu bisa menjelaskannya kepada orang lain. Kalau teman-teman mengerti, terima kasih. Dan kalau nggak ngerti, coba tanya. Ini saja yang bisa saya bagikan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami sudah sharing Tuhan mengenai tips membagi atau manajemen diri kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan, teman-teman. Siapapun yang mendengarkan Tuhan, kiranya mereka bisa terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. God bless.